Boleh deh. Oke. Udah masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang melihat video ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan membicarakan soal technical proficiency atau kecakapan teknis dalam bimbingan konseling ya. Untuk memenuhi tugas dari literasi media sama teknik dasar konseling yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Irfan Fahriza MPD ya. Baik, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas soal 3 aspek penting dalam technical proficiency yang di dalamnya juga terdapat ada seperti hard skill, soft skill, juga apa korelasinya dengan bimbingan konseling gitu. Seperti itu. Dan untuk pembahasan kali ini saya ditemani oleh teman saya sendiri, yaitu ada Nisa Nurhalifa dan juga Asal Sakira dari bimbingan konseling non reguler 3. Baik, tanpa basa-basi kita mulai saja ya untuk technical proficiency tentang kecakapan teknis, yaitu dimulai dari pengertian terlebih dahulu. Silakan Nisa. Bentar ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Adit yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pengertian dari technical proficiency itu sendiri ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah kecakapan teknis. Jadi, technical proficiency itu adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan tugas digital atau fisik tertentu yang berdaya guna dan berhasil sampai tingkat yang optimal. Jadi, kecakapan teknis itu adalah keahlian atau keterampilan dari pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yang dibebankan kepadanya gitu. Jadi, akhirnya mendapatkan hasil yang optimal tadi gitu. Nah, jadi kecakapan teknis ini adalah pegawai itu mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis untuk sesuatu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi hasil kerja yang optimal itu menjadi sasaran atau tujuan yang diinginkan oleh para pegawai atau kayak instansi pemerintahan. Next, Kang Adit. Nah, yang selanjutnya itu adalah indikator kecakapan teknis. Gitu. Pastinya dalam setiap kemampuan itu ada indikator yang masuk ke dalam kemampuan teknisnya. Nah, ini menurut Handayaningrat itu ada 4 indikator kecakapan teknis. Nah, yang pertama itu adalah metode. Jadi metode itu adalah prosedur yang sistematis dan khusus digunakan dalam upaya menyelidiki fakta dan konsep. Jadi metode ini juga disebut sebagai cara bekerja, berbuat, dan bertingkah laku. Jadi metode ini alat untuk pencapaian sasaran dalam sebuah tujuan. Jadi gimana hasil penetapan mengenai cara pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan dan hasil penetapan penggunaan fasilitasnya. Nah, yang kedua adalah proses. Nah, proses ini menyangkut pula prosedur pelaksanaan bagian-bagian pekerjaan atau kegiatan untuk mencapai suatu tahap tertentu dari pekerjaan itu. Nah, menurut Terry, manfaat proses itu ada 3 ya, beberapa. Yang pertama itu adalah membagi pekerjaan dengan beban yang seimbang. Terus yang keduanya adalah menentukan keberhasilan pekerjaan dalam unit, dan yang ketiganya itu adalah menggambarkan di mana diperlukan usaha perbaikan. Jadi proses kerja juga membutuhkan komunikasi karena komunikasi ini penting dalam rangka membina hubungan kerja yang baik. Nah, selanjutnya. Nah, yang ketiga itu adalah prosedur. Jadi prosedur ini rangkaian dari tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyesuaian satu bidang tugas
atau juga merupakan cara pelaksanaan ya. Biasanya kan kita bekerja itu sesuai dengan prosedurnya gitu. Jadi ada langkah-langkah, ada rangkaian tata kerja yang harus dilakukan oleh setiap pegawai atau karyawan gitu. Nah, yang keempat adalah penggunaan alat. Jadi pekerja itu dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya disertai alat kerja. Nah, jadi alat kerja ini diperlukan bagi pegawai yang bekerja bersifat operasional. Kayak gitu. Jadi ada beberapa nih keuntungan penggunaan alat. Yang pertama itu menghemat tenaga kerja sehingga sebagai pegawai dapat dipindahkan untuk pekerjaan lainnya. Jadi dengan adanya alat kita bisa melakukan tidak melakukan satu pekerjaan saja gitu. Jadi bisa beberapa langsung melakukan pekerjaan lainnya. Yang kedua itu menghemat waktu tentunya ya. Yang ketiga memberikan informasi lebih banyak dan lebih cepat ketimbang waktu sebelumnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, luar biasa ya penjelasan dari Danisa sendiri untuk technical proficiency secara maksud dan juga indikatornya juga sudah jelas. Berikutnya ada technical proficiency yang jenis-jenisnya gitu, macam-macamnya. Nah, di sini tuh terdapat dua, yaitu hard skill dan soft skill yang akan dijelaskan sama Teh Sasa. Silakan Teh Sasa. Terima kasih kepada moderator. Nah, jadi setelah pengertian technical proficiency, di sini ada dua tipe technical proficiency. Yang pertama itu ada hard skill dan soft skill. Boleh dilanjut? Nah, udah. Menurut alam, hard skill adalah sebuah pengetahuan atau kemampuan teknis yang dimiliki seseorang. Pengetahuan atau kemampuan teknis yang dimaksud tersebut adalah berbagai hal yang seringkali dibutuhkan untuk beberapa profesi, serta mengembangkannya sesuai teknologi yang ada. Nah, apa saja sih contoh dari hard skill tersebut? Boleh Kang Adit dilanjut? Nah, di sini ada yang pertama itu adalah teknologi komputer. Nah, dengan adanya perkembangan zaman, teknologi komputer menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki tentunya. Nah, oleh setiap karyawan, pokoknya setiap individu gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, khususnya itu beberapa posisi dalam dunia kerja gitu membutuhkan seseorang dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai teknologi komputer, seperti harus bisa mengoperasikan Microsoft Office seperti Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, dan juga Access. Nah, selain itu kita juga harus memahami HTML atau CSS, juga CMS atau Content Management System. Yang kedua, boleh lanjut? Nah, ada menganalisis data. Kemampuan untuk mengolah sebuah data merupakan hal yang penting untuk dimiliki, karena seringkali perusahaan mendapatkan berbagai dari yang harus dianalisa gitu, berbagai data yang harus dianalisa, seperti data manajemen, data engineering, data mining, research, web analysis gitu ya. Boleh lanjut? Nah, bagaimana sih cara meningkatkan hard skill tersebut? Yang pertama itu pastinya melakukan atau mempraktekkan secara rutin dan konsisten. Nah, yang kedua itu meminta kritik serta saran dari orang lain. Dan yang lebih penting atau agar kita lebih paham itu mengikuti kursus baik online maupun offline gitu. Next. Nah, ini tipe yang kedua adalah soft skill. Soft skill adalah suatu perkembangan dari IQ yang berhubungan dengan kemampuan untuk bersosialisasi. Nah, agar kemampuan ini dapat
dikembangkan jadi lebih maksimal, ada caranya nih. Nah, cara yang untuk mengembangkan soft skill ini adalah berbeda dengan hard skill gitu. Karena soft skill juga berkaitan dengan bakat, hobi, ataupun karakter dari seseorang. Tetapi cara meningkatkan soft skill ini belum didapatkan di dunia pendidikan atau universitas gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya adalah kita tuh harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi dirinya gitu, menjadi lebih baik, kemampuan untuk bisa introspeksi diri, dan mendengarkan atau menerima saran gitu dari lingkungan sekitar. Oke, boleh lanjut. Nah, ada 2 kategori soft skill. Yang pertama itu kemampuan interpersonal dan kemampuan bersosialisasi. Kemampuan interpersonal itu contohnya adalah tanggung jawab, pengendalian diri kita, integritas, dan kepercayaan diri. Nah, yang kedua itu ada kemampuan bersosialisasi. Contohnya adalah kemampuan beradaptasi dengan orang lain, gitu ya, berbagai ilmu pada orang lain, negosiasi, bekerja dalam tim, dan kemampuan memimpin. Nah, itu adalah penjelasan tentang 2 tipe technical proficiency ya, hard skill dan soft skill. Boleh selanjutnya saya kembalikan ke Dr. Baik, terima kasih atas penjelasan dari hard skill dan juga soft skill ya. Yang selanjutnya saya pribadi itu akan menjelaskan soal korelasinya dengan bimbingan konseling soal kecakapan teknis. Nah, sebenarnya dalam bimbingan konseling itu sendiri itu membutuhkan yang tadi yang sudah dijelaskan sama Tesasa sama Tenisa juga, yaitu adalah kecakapan teknis. Kecakapan teknis sendiri secara umumnya itu sudah dijelaskan juga ada 2 macam, ada hard skill dan soft skill. Korelasinya gimana? Sebagai kita sebagai calon guru BK ataupun guru BK yang sedang menjalani, tentunya memiliki hard skill itu juga sebuah hal yang penting dan juga sangat menjadi hal yang krusial juga untuk bisa dimiliki. Tentunya hard skill ini bisa didapatkan juga di universitasnya masing-masing. Kalau misalkan ada yang masih bingung hard skill itu gimana sih apa tampaknya gitu, tampaknya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita sekarang guru BK, kita belajar soal bagaimana bertemu dengan berbagai macam masalah yang ada terdapat di sekolah misalkan. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran itu adalah sebenarnya kita sedang mempelajari hard skill kita itu. Hard skill kita itu tentang psikologi, gitu. Psikologi tentang pendidikan. Kalau misalkan kita berbicara soal misalkan orang program gitu atau orang komputer, ya mereka tentang hard skill-nya itu tentang web, tentang apa ya itu adalah hard skill mereka dan juga bisa berguna bagi di perusahaan atau di tempat mereka bekerja gitu. Karena kita sudah spesifik sekali untuk menjadi seorang guru, tentunya hal-hal yang penting banget untuk menjadi seorang guru, apalagi spesifiknya itu guru BK, apa sih yang harus dipelajari tentang psikologinya, psikologi perkembangan dewasa, misalkan perkembangan remaja, perkembangan anak didik dan sebagainya, itu adalah hard skill kita, gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya juga dalam bimbingan konseling itu berpengaruh banget terhadap program bimbingannya gitu yang baik yang harus disusun dan dikembangkan juga berdasarkan kebutuhan yang nyata. Maka pengembangan program bimbingan untuk meningkatkan kecakapan pengarasaan diri dan mendeskripsikan kondisi aktual pola program layanan bimbingan. Intinya begini, itu tadi yang saya bicarakan soal skill ya. Soft skill-nya gimana? Ya soft skill kan tadi sudah dijelaskan sama Tesasa tentang kemampuan non teknis. Jadi intinya kayak gini, hard skill itu adalah kemampuan teknis, kalau soft skill itu adalah kemampuan non teknis. Tadi juga sudah dijelaskan juga kalau misalkan soft skill itu tidak tidak diajarkan secara langsung di sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas karena mereka itu menjunjung tinggi terlebih dahulu ilmu-ilmu dasar soal keterampilannya bagaimana gitu. Setelah mereka masuk SMA, mereka bisa masuk IPA, IPS yang menguatkan dia pada dasarnya itu orangnya seperti apa, lalu mereka akan masuk ke universitas.
Nah, di universitas baru mereka bukan hanya belajar soal hard skill-nya saja, tapi belajar soal soft skill-nya gitu. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalkan tadi sudah dibilang ada komunikasi, tentunya ada bimbingan konseling tentang komunikasinya, bagaimana kita berkomunikasi kepada klien atau kepada orang yang bermasalah atau kepada orang yang bukan orang sih, anak-anak yang bermasalah seperti itu kan harus ada sebuah kecakapan teknis tertentu gitu, bagaimana kita menggait atau melayani atau mengayomi si pada masyarakat ini agar tetap bisa pada jalurnya gitu. Kita membantu bukan hanya pada masalah saja sih, tetapi pada urusan-urusan yang bisa mengembangkan diri. Misalkan ada anak-anak yang udah masuk SMA, kita sebagai guru BK kan bertanggung jawab untuk bisa melihat nih visi dia atau tujuan dia atau mungkin potensi dia di dunia kerja bagaimana. Dilihat dari sikapnya, dilihat dari apa namanya, keahliannya. Ada mungkin di keahliannya di bidang seni, misalkan ada seni menggambar, seni melukis, atau kayak seni menyanyi kayak gitu. Atau secara matematikanya sangat bagus nih. Nah, matematika ini harus kita ukur nih, matematikanya ke arah mana. Kalau misalkan ke arah yang secara program, ya udah kita bantu mereka untuk masuk kepada jurusan-jurusan yang berhubungan sama matematika tersebut. Itu secara sastra, misalkan sastra dia bercakapnya sangat bagus, attitude dalam pembahasannya, atau kayak bagaimana dia mengolah sebuah kata gitu. Mereka kan kayak membutuhkan bantuan kita. Mereka tidak sebenarnya segini. Secara umum ya, si anak-anak itu sudah diberi dukungan berupa internet sebenarnya. Tetapi kan anak-anak itu cenderung bukan tidak tertarik untuk melihat apa potensi dia itu harusnya kemana gitu, jarang sekali gitu, hanya orang-orang yang berpikir saja. Tetapi banyak juga orang yang mempunyai potensi tetapi dia nggak tahu nih harus kemanain. Nah, kita sebagai guru BK harus bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu membantu pada masyarakat atau pada siswa-siswa yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, tentunya dengan kecakapan teknis ini akan membantu banget nih cara kita berkomunikasi, cara kita menggait mereka bagaimana. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dalam macam-macam soft skill yang sudah dijelaskan sama Teh Sasa, tetapi bukan hanya secara data engineering, data manajemen base dan sebagainya, tetapi ada juga kayak berpikir kritis. Berpikir kritis itu juga kan sangat berpengaruh sekali terhadap kita menelaah sebuah, menganalisis data yang sudah tadi dijelaskan, menganalisis bagaimana sih orang itu bermasalah, misalkan seperti itu. Atau misalkan dalam public speaking-nya. Nah, itu juga public speaking itu juga termasuk soft skill sebenarnya. Public speaking itu berbeda dengan komunikasi. Komunikasi itu gini, public speaking itu termasuk komunikasi, tetapi komunikasi bukan hanya public speaking, seperti itu. Nah, public speaking kan cara kita berbicara di depan semua orang. Bagaimana kita menghimbau masyarakat, menghimbau para siswa agar melakukan apa yang kita mau, gitu, seperti itu. Mengakses, menganalisis, terus mensistesis informasi, rasa ingin tahu, kreatif, inovatif, kayak gitu-gitu. Nah, yang paling penting itu adalah jiwa kepemimpinan. Karena kalau misalkan kita berbicara soal kepemimpinan itu, tentunya banyak yang harus bisa bicarakan gitu. Kepemimpinan bisa tentang manajemen waktu, manajemen manajemen masyarakat kayak gitulah. Terus kayak ada tanggung jawab, inisiatif dan sebagainya. Itu adalah soft skill yang harus bisa kita gunakan semuanya ketika kita menjadi seorang guru BK, seperti itu ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih atas nontonnya, menyaksikan materi ini. Kami dari kelompok 5 mengundurkan diri. Jika ada pertanyaan silakan untuk menghubungi IG atau email kami ya pada presentasi kali ini. Terima kasih banyak. Kami mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cara nge-unrecord kumaha?
Bentar, bentar. Oh.